Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang pernah diupload di tugas semester. Di sini saya mengambil judul The Ethics of International Accounting. Di sini juga ada latar belakang. Dalam dunia ekonomi, perbedaan praktik akuntansi bukan menjadi suatu hal yang aneh. Setiap negara memiliki praktik akuntansi yang berbeda sesuai dengan keadaan struktural dan budaya masing-masing negara tersebut. Perbedaan praktik akuntansi tersebut dapat mengganggu aktivitas ekonomi maupun inspektor. Di sini ada 5 rumusan masalah yang selalu terjadi di akuntansi internasional. 1. Apa pengertian etika akuntansi internasional? Bagaimana diversitas dalam praktik akuntansi? 3. Bagaimana peranan Accounting International Standard Committee (AISC) dalam praktik akuntansi internasional? Bagaimana konfirmasi dan harmonisasi standar akuntansi? 5. Bagaimana sistem ekonomi? Next, tujuan penulisan. 1. Mengetahui pengertian etika akuntansi internasional. 2. Mengetahui keberagaman praktik akuntansi. 3. Mengetahui peranan akuntansi internasional standar komite AISC dalam praktik. 4. Mempengaruhi konvergensi dan harmonisasi standar akuntansi. 5. Mengetahui perbedaan sistem neoliberal dan syariah. Lanjut ke bab 2, kajian pustaka. Pengertian etika akuntansi internasional. Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu etikos, berarti timbul dari kebiasaan. Maksudnya adalah suatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Next. Selanjutnya, diversitas dalam praktik akuntansi. Sistem akuntansi yang digunakan di seluruh dunia sangat berbeda. Alasan ini disebabkan oleh beberapa alasan, seperti alasan struktural, alasan budaya. Oleh karena itu, keberadaan suatu badan yang berkembang dengan baik dari penelitian telah menetapkan, mengeksplorasi, dan mengklarifikasi sistem akuntansi internasional yang berbeda. Next, lanjut tanggapan profesi dalam menanggapi masalah-masalah yang telah diulas di atas. International Accounting Standard Committee (AISC) didirikan pada tahun 1973. Sekarang disebut International Accounting Standard Board berdasarkan SAK. Perdana Menteri India baru-baru ini menyerukan penerapan IFRS dan Korea sedang mempertimbangkan adopsi mereka pada akhir dekade ini. Kanada Accounting Standard Board baru-baru ini mengumumkan akan membuat standar nasional dalam rangka untuk mengadopsi IFRS. Next, konvergensi dan harmonisasi standar akuntansi. Harmonisasi menyatakan proses dalam peningkatan kompatibilitas atau kesesuaian praktik akuntansi terhadap penentuan batasan pasar praktik-praktik yang beragam. Selanjutnya, neoliberalisme versus syariah. Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi politik akhir abad ke-20-an. Sebenarnya merupakan repetisi dan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dan ekonomi domestik karena akan mengarah pada
penciptaan distori, dan high cost ekonomi yang kemudian akan berujung pada tindakan koruptif. Selanjutnya, teori akuntansi syariah. Dari perspektif Islam, salah satu pengguna yang mungkin andil pendekatan positif ialah dalam menentukan konsensus dan kesepakatan atas berbagai tafsir prinsip-prinsip syariah. Bab 3. Pendahulu. Pembahasan ulasan fakta. Fakta ini diambil dari sebuah skripsi yang bertujuan untuk mengetahui secara real bagaimana praktik penyajian laporan keuangan sesuai IFRS pada PT Garuda Airlines Indonesia. PT Garuda Airlines Indonesia adalah sebuah BUMN yang beroperasi di bidang jasa penerbangan dan merupakan maskapai penerbangan terbesar di Indonesia. Selanjutnya, analisis fakta. Menurut Ketua Tim Implementasi IFRS Ikatan Akuntan Indonesia IAII, Dudi Muhammad Kurniawan, manfaat lain mengadopsi IFRS adalah 1. Meningkatkan kualitas standar keuangan SAK. 2. Mengurangi biaya SAK. 3. Meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan. 4. Meningkatkan probabilitas pelaporan keuangan. 5. Meningkatkan transparansi keuangan. 6. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal. 7. Meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan. Bab 4. Penutup. Kesimpulan, praktik akuntansi pada setiap negara berbeda-beda dengan keadaan struktural dan budaya negara tersebut. Perbedaan tersebut mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara pemilik dan pengguna laporan keuangan dalam hal informasi keuangan, sehingga penerapan standar akuntansi secara umum sangat dibutuhkan. Untuk saran, Accounting International Standard Committee (AISC) dapat memonitor pelaksanaan standar akuntansi di internasional dengan baik. 2. Accounting International Standard Committee (AISC) secara aktif mensosialisasikan standar akuntansi yang berlaku di internasional agar menarik negara-negara yang belum menggunakan IFRS untuk menggunakannya. 3. Pemerintah dapat berperan aktif dalam usaha mengendalikan aktivitas ekonomi dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Denny undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.